Wah Abraham, Opa sudah berjalan 8 km dan merasa capek sekali. Masa baru jalan segitu aja capek? Maklumlah, Opa sudah tua. Tapi ada semboyan yang mengatakan berdoalah sampai Tuhan merasa capek. Sebenarnya mana mungkin Tuhan capek? Tentunya ini merupakan cara berkomunikasi agar manusia bisa paham maksudnya. Oh ya, benar juga. Tujuannya agar kita terus berdoa dan memperhatikan firman-Nya tanpa kenal lelah. Sebagaimana garis itu, yang mendengarkan firman serta menjadi percaya, maka kita memohon kemurahan-Nya untuk percaya pada janji-Nya. Adik-adik, kita akan kembali belajar firman Tuhan dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Untuk itu, mari kita berdoa, kita mohon berkat dan pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih, kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami mohon belas kasihan Tuhan, Engkau menguduskan kami, Engkau melayakkan kami, supaya kami boleh belajar firman Tuhan, diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami, baik kepada hamba yang akan menyampaikan firman, juga kepada setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, di dalam petualangan kita sebelumnya, kita telah melihat bagaimana malaikat Gabriel memberitakan kelahiran penebus kepada Maria. Bahwa Marialah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengantara datangnya penebus di tengah-tengah dunia ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel itu, apakah yang menjadi respon dari Maria, adik-adik? Tentu saja Maria bertanya kepada malaikat Gabriel itu, bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah aku belum bersuami? Itu pertanyaan dari Maria. Adik-adik, sebenarnya respon dari Maria ini sama juga dengan respon dari Zakaria. Ketika mereka mendengar berita dari malaikat, mereka bertanya-tanya. Hanya bedanya, ketika Zakaria mendengar berita dari malaikat itu, pertanyaannya adalah pertanyaan yang dipenuhi oleh keraguan, bahkan kurang iman, meragukan kuasa Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendaknya. Karena meragukan kuasa Tuhan itulah, maka Zakaria kemudian mendapatkan hukuman. Dia tidak bisa bicara sampai dengan Yohanes dilahirkan. Berbeda dengan Maria. Maria tidak bertanya karena ragu-ragu. Justru Maria bertanya karena mempunyai iman bahwa Allah sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan pertanyaan Maria ini didasari oleh kerinduan untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut agar dia menjadi seorang yang sungguh-sungguh menggenapkan rencana Tuhan. Dan malaikat Gabriel pun memberikan jawaban kepada Maria. Malaikat Gabriel berkata bahwa Roh Kudus akan menyertai Maria. Allah yang Maha Tinggi akan menaungi Maria. Dan oleh kehendak Tuhan, oleh kuasa dan karya Tuhan itulah, maka Maria akan mengandung. Adik-adik, apa yang dikatakan oleh malaikat ini membuat Maria cukup dan tidak bertanya-tanya lagi. Dan apa pentingnya malaikat harus mengatakan bahwa Roh Kudus akan menyertai Maria, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi Maria. Malaikat ini menyatakan bahwa Sang Penebus ini datang ke dalam dunia benar-benar hanya oleh karena karya Allah, bukan karya manusia.
Tidak ada manusia yang sanggup memikirkan jalan Tuhan ini. Inilah karya Allah, sehingga segala kemuliaan nanti hanya diberikan kepada Allah. Dan karena karya Allah inilah, maka anak itu nanti akan disebut anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang maha kudus. Adik-adik, ketika anak itu lahir, maka di dalam dia ada sebuah awal yang baru. Mengapa? Karena di dalam anak itulah ada pengampunan dosa. Setiap orang yang mau datang kepadanya, maka dosanya diampuni, hidupnya dipulihkan, sehingga mereka akan menjadi umat Tuhan. Adik-adik, malaikat Gabriel bukan hanya mewartakan tentang kelahiran Sang Juru Selamat melalui Maria. Bukan hanya menjelaskan bagaimana nanti anak itu dikandung oleh Maria. Namun juga malaikat Gabriel menguatkan iman dari Maria. Adik-adik, bagaimanakah malaikat Gabriel menguatkan iman dari Maria itu? Malaikat Gabriel berkata kepada Maria, "Dan Elisabet, sanakmu itu pun telah mengandung di usia tuanya, dan sekarang adalah bulan yang ke-6 baginya." Adik-adik, mengapakah malaikat Gabriel harus mengatakan tentang kehamilan dari Elisabet ini? Supaya Maria dapat melihat, oh, Elisabet secara manusia sudah tidak mungkin lagi mengandung. Tetapi oleh karya Tuhan, maka orang yang sudah tua itu, bahkan yang mandul itu pun boleh mengandung. Semua karya Allah. Mendengar perkataan dari malaikat itu, tentu iman dari Maria sangatlah dikuatkan. Adik-adik, ketika kita beriman, bukan berarti kita tidak boleh bertanya tentang rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi pertanyaan yang kita ajukan bukan karena keraguan, karena kuasa Tuhan. Pertanyaan yang kita ajukan adalah karena rindu untuk memberikan yang terbaik, agar apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan boleh benar-benar tergenapi. Dan kepada orang-orang yang sedemikian, Tuhan akan menuntun dan Tuhan akan menguatkan iman mereka, sehingga mereka boleh melangkah sungguh-sungguh untuk menggenapi rencana Tuhan. Adik-adik, biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Sungguh-sungguh bergumul untuk sungguh-sungguh dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sehingga kita menggenapkan rencana Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Kiranya petualangan kita kali ini boleh menguatkan iman kita yang sedang bergumul untuk mencari kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Karena Engkau tidak pernah mengabaikan kami ketika kami bergumul Bapa di dalam kebingungan kami. Hanya Bapa, tolonglah kami supaya kami tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Tolonglah kami untuk boleh sungguh-sungguh Bapa mencari apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar hidup di dalamnya, sehingga hidup kami sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama. Kami bersyukur Bapa untuk petualangan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di usia Opa yang setua ini, Opa sadar bahaya terbesar. Boleh tahu nggak Berham? Pasti boleh, yakni kemampuan untuk tidak berespon terhadap kebenaran adalah hal yang sangat berbahaya. Masa sih Opa? Orang tua kan harus tenang, tidak usah memikirkan apapun, dan tidak boleh banyak bergerak. Itu salah besar, Berham. Karena dengan berdiam diri berarti Opa hanya bisa berespon pada keresahan hati atau pada keadaan sekitar yang seringkali menggelisahkan. Sebagaimana yang baru dijelaskan hamba Tuhan, bahwa seperti Maria, Elisabet, dan Zakaria,
yang dipakai untuk menggenapkan janji Tuhan, maka kita yang sudah ditebus akan mengalami proses pengudusan. Benar, lewat firman-Nya yang besok sampai pada Lukas pasal 1 ayat 38. Silakan berespons dengan tepat ya.